Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah materi kelas kimia bagian yang ketiga, yaitu sifat dan perubahan materi. Ini termasuk materi di SMP yang perlu ditekankan karena nanti akan berhubungan dengan materi-materi kimia di kelas 10 sampai dan 12. Nah, berdasarkan sifat fisiknya, berdasarkan pembagiannya, sifatnya ada sifat fisik dan sifat kimia. Kalau sifat fisik itu tidak mempengaruhi perubahan komposisi kimia suatu zat oleh adanya perubahan wujud zat. Jadi sifat fisik ini berhubungan dengan sifat yang tampak daripada suatu zat. Contohnya adalah titik leleh dan kekerasan. Jadi sifat yang dimiliki oleh suatu zat. Kemudian sifat kimia ditunjukkan oleh suatu zat ketika zat tersebut berubah menjadi zat lain melalui reaksi kimia. Jadi penekanannya ada pada reaksi kimia. Jadi ada sifat fisik, ada sifat kimia. Contohnya adalah karat besi, korosi, kemudian ledakan yang terjadi akibat adanya suatu zat dimasukkan ke dalam air. Nah, contoh lain, kalau sifat fisik kita punya kayu ujungnya padat itu secara fisik, kemudian warna coklat, kemudian berat, itu sifat fisik. Kalau sifat kimianya ketika dibakar akan menghasilkan zat yang baru. Nah, kemudian ada lagi sifat ekstensif, yaitu sifat yang bergantung pada jumlah sampel yang diuji. Jadi berdasarkan jumlah sampel yang diuji itu dikatakan sebagai sifat ekstensif, seperti massa dan volume. Ada lagi sifat intensif, yaitu sifat yang tidak bergantung pada sampel yang diuji, seperti warna dan daya hantar listrik. Jadi kalau sifat ekstensif, zatnya semakin banyak, maka variabel-variabel lain akan mempengaruhi. Perubahan materi. Ada dua perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan materi, yaitu perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak disertai dengan perubahan komposisi kimia zat tersebut. Contohnya ini semen cair, kemudian air menguap, kemudian penyublim. Jadi tidak ada perubahan secara kimia, komposisi kimianya. Kalau perubahan kimia, yaitu terjadi perubahan materi disertai dengan perubahan komposisi kimia, contohnya pembakaran, karakan besi, kemudian pemudaran udara. Berikutnya adalah kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kita ambil contoh di dapur ya. Nah, ini ada kaca terbuat dari campuran pasir dan sebagainya, kuarsa, aluminium, boroksida, stainless steel, banyak ada di sini, mengandung kromium dan nikel. Kemudian pakaian terbuat dari selulosa, LPG, liquefied petroleum gas, mengandung gas metan, alat pemasak, teflon, mengandung polimer PTFE, politetrafluoroethane. Kemudian makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein dan sebagainya. Marmer di sini. Jadi semuanya adalah bahan-bahan kimia. Sebenarnya di sekitar kita semuanya adalah bahan kimia. Ada bahan kimia yang berbahaya, ada yang tidak berbahaya. Baik, dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.